Kadang, malas itu bukan tentang tidak mau berjalan, melainkan karena terlalu sering terjatuh di persimpangan. Terlalu sering berlari tanpa tujuan, sehingga lupa rasanya tenang dalam perjalanan. Kalian menyebut diri kalian pemalas, padahal jiwa kalian sedang mencari alasan untuk tetap bertahan di antara kelelahan dan kehilangan. Terlalu lama kalian hidup dalam perbandingan, menatap pencapaian orang lain seolah-olah representasi kekurangan, padahal kalian hanya butuh berhenti sebentar untuk merapikan pikiran, menyadari bahwa bukan mereka yang kalian kejar, melainkan kedamaian. Dunia membuat kalian tergesa-gesa dalam harapan, hingga lupa istirahat juga adalah bagian dari keberanian. Malas itu sering lahir dari luka yang belum terselesaikan, dari masa lalu yang terus menggema dalam ingatan. Kalian menunda bukan karena tidak bisa, melainkan karena takut mengulang kesalahan. Sebab di setiap langkah, ada bayang-bayang kegagalan yang selalu kalian tahan. Kalian bilang ingin berubah, tapi di dalam hati ada bisikan. Untuk apa berjuang, toh jika akhirnya sama saja dalam kesepian. Kalian terbiasa menyenangkan semua orang hingga kehilangan diri sendiri, membuat batas antara ingin dan harus menjadi abu-abu yang tidak terdefinisi. Dan ketika tubuhmu lelah, kalian menyebutnya malas, padahal itu cara jiwa meminta jeda dari rutinitas yang tidak berhenti. Kalian butuh berhenti, bukan untuk menyerah, tapi untuk kembali berdiri. Sebab, terkadang yang lambat bukan berarti tidak pasti. Yang diam bukan berarti tidak ingin kembali berlari. Ada kalanya, kalian dikejar ambisi yang tidak pernah terpuaskan. Kalian terus berusaha menjadi sempurna di mata semua pandangan, sehingga setiap kegagalan terasa seperti kutukan. Dan setiap istirahat kalian anggap sebagai kemunduran. Padahal stoikisme mengajarkan, kendalikan yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya pada keikhlasan. Malas juga tumbuh dari lingkungan yang salah arah, dari sekitar yang hanya tahu mengeluh tanpa ikhtiar yang nyata. Kalian dikelilingi suara yang menertawakan usaha, hingga lama-lama kalian percaya bahwa percuma saja mencoba. Tapi lihatlah, bahkan api kecil bisa menyala di tengah gelap yang parah, asal ada sedikit saja keyakinan untuk tidak menyerah. Kalian terlalu sering menunggu momen yang sempurna, menunggu semangat seperti cahaya yang datang secara tiba-tiba. Padahal motivasi bukanlah hadiah, melainkan hasil dari langkah pertama. Satu tindakan kecil bisa menyalakan bara, asal kalian berani berkata, "Aku mulai saja," meski belum bisa apa-apa. Karena perubahan besar itu tidak pernah lahir dari yang sempurna, melainkan dari keberanian untuk mencoba meski tidak ada siapa-siapa. Malas juga bisa datang dari terlalu banyak keinginan. Semua ingin dicapai, semua ingin dimenangkan, hingga otak kalian penuh, dan langkah kalian jadi kehilangan arah dan rencana. Sederhanakan, fokus pada satu tujuan yang punya makna. Karena hidup bukan tentang melakukan banyak hal, tapi melakukannya dengan kesadaran. Sebab tanpa arah, bahkan semangat pun bisa kehabisan bahan bakar secara perlahan. Kalian juga mungkin kehilangan rasa syukur, terlalu fokus pada yang belum ada hingga lupa pada yang sudah terkumpul. Kalian merasa kecil karena membandingkan langkah kalian dengan mereka yang sudah melangkah jauh. Padahal hidup bukanlah perlombaan, tapi perjalanan yang penuh rasa pasrah. Syukur bukan tentang hasil, tapi tentang masih punya kesempatan memperbaiki arah. Dan dari syukur, lahir tenaga yang lebih dari sekedar semangat, tapi juga sabar dan tabah. Jujurlah, kadang kalian tidak benar-benar malas. Kalian hanya bingung mencari makna dari semua yang terasa hampa dan deras. Kalian kehilangan arah karena terlalu sering berlari tanpa alas. Maka berhentilah sebentar, tarik napas, rasakan yang lepas. Hidup bukan soal cepat, tapi soal menyadari setiap jejak yang tertanam di tanah keras. Lihatlah ke dalam, bukan keluar, karena pemicu terbesar dari rasa malas sering tersembunyi di balik kabar yang kalian dengar, tentang tekanan, ekspektasi, dan ketakutan yang menular. Padahal, tenang bukan datang dari dunia luar, tapi dari pikiran yang sabar. Dunia bisa bising, tapi batinmu bisa tetap tegar. Asal kalian mau belajar mengatur yang benar-benar bisa kalian atur, dirimu sendiri, bukan yang lain, bukan dari luar. Maka kalau hari ini kalian merasa gagal, ingatlah bahwa stoikisme tidak mengajarkan untuk sempurna, tapi untuk bertahan walau kacau dan kalah. Tidak ada manusia yang selalu berapi-api tanpa pernah lelah. Yang penting adalah mereka tetap hidup, tetap sadar, dan tetap pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi menerima agar bisa melangkah. Dan dari sana, kemalasan pelan-pelan berubah menjadi tenang yang indah.
Karena sesungguhnya tidak ada jiwa yang benar-benar malas. Yang ada hanyalah jiwa yang kehilangan arah atas alasan yang tidak jelas. Kalian hanya perlu mengingat bahwa ketenangan bukan hasil, tapi latihan yang tidak pernah tuntas. Jadi jangan benci dirimu karena lambat atau tidak tegas. Pelan-pelan saja, asal tidak berhenti dan asal tetap waras. Sebab dalam stoikisme, kemenangan bukan soal siapa yang cepat, tapi siapa yang tetap hidup dengan sadar di tengah hidup yang tidak pernah mudah, tapi layak dijalani dengan sabar.